hasil kalau dapat 1-2 ekor ikan sudah cukup untuk hari ini. Hah? Cuma 1-2? Ya, mengapa? Cukup buat saya. Saya cuma hidup dengan istri dan punya 2 anak yang masih kecil-kecil. 1-2 ekor ikan cukup buat lauk hari ini. Si orang kaya itu mengatakan, apakah sulit mendapat ikan di sini? Oh tidak, gampang sekali. Tuhan tunggu saya tidak sampai 1 jam. Saudara, Tuhan akan lihat saya dapatkan 2 ekor ikan. Pasti begitu banyak ikan di sini. Kenapa kamu cuma ambil 2? Mengapa tidak pancing lebih? Oh, buat apa Tuhan? 2 ekor sudah cukup. Dia bilang kalau kamu dapat lebih, kamu bisa ke pasar jual. Buat apa? Kalau kamu dapat uang lebih, kamu bisa beli alat pancing yang lebih bagus. Lantas buat apa? Kalau kamu punya alat pancing lebih bagus, kamu bisa dapat ikan lebih banyak. So, kalau punya ikan lebih banyak, kamu bisa jual, dapat uang lebih banyak. Lalu buat apa? Kamu bisa beli jaring, kamu bisa pancing lagi. Kamu bisa pasang jaring, 1 kali pasang, kamu bisa tangkap lebih banyak. Kalau perlu pukat harimau, keruk semuanya. Besar kecil semua, segala hasil laut, keruk. Orang desa itu heran. Kemudian orang kaya mengatakan, kalau kamu sudah punya itu, kamu bisa beli perahu. Perahu kemudian bisa lebih dari 1, kamu bisa sewakan. Kamu bisa punya armada ikan. Buat apa Tuhan? Kalau kamu sudah punya banyak uang, kamu bisa cuti. Gak usah kerja, kamu bisa pergi jalan-jalan, dan kamu bisa mancing sewaktu-waktu setiap kamu mau. Oh Tuhan, ini kan yang saya lakukan setiap hari. Mengapa mesti tunggu berlibur untuk mancing? Saya bisa mancing setiap hari. Hasil 1-2 ekor sudah cukup. Saya sudah senang. Orang kaya itu kaget. Falsafah dia beda, saudara-saudara. Dia pergi cuti karena dia stres. Dia bukan seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia punya banyak harta. Dia punya deposito, dia punya stok, dia punya rumah berbiji-biji. Tapi dia merasa kehilangan sesuatu. Dia rasa bosan, jenuh dengan pekerjaan. Dia mau pergi cari refreshing dulu supaya dia bisa pulang kerja dengan lebih segar. Orang yang mengatakan, aku sudah segar, aku selalu bahagia, aku gak perlu tunggu liburan buat mancing. Mengapa perlu kerja terus sampai akhirnya pulang ujung-ujungnya mancing lagi. Saudara, falsafahnya apa? Cukup. Bukan saya masukkan mulai besok semua berarti kerja nggak usah masuk. No. Tetapi marilah kita belajar cukup. Tetapi bisa mempunyai rasa cukup itu juga tidak gampang. Sampai kapan dan bagaimana kita merasa cukup? Kita perlu belajar dari seseorang yang sudah mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Di dalam segala keadaan, aku sudah belajar untuk mencukupkan diri. Orang itu, mari kita baca dalam surat Filipi pasal yang keempat. Sudah diberikan tanda di Alkitab saudara, jadi saudara bisa buka dengan cepat Perjanjian Baru, Filipi pasal yang keempat. Saya bacakan bagi saudara-saudara ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Paulus menulis begini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. 1 Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Maksudnya apa saudara? Waktu itu Paulus sedang di dalam penjara. Lalu dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Orang-orang di Filipi sebelumnya mengutus saudara seiman pergi menengok Paulus di dalam penjara dan bawa oleh-oleh untuk Paulus. Paulus berkata, aku bersukacita karena akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Mungkin pernah sebelumnya mereka itu agak dingin-dingin empuk terhadap Paulus. Padahal jemaat Filipi didirikan oleh Paulus.
Jemaat pertama di daratan Eropa adalah di kota Filipi. Ingat, kalau saudara baca kisah Rasul-Rasul, ketika Paulus menyeberang ke daratan tersebut, dia berjumpa dengan seorang wanita bernama Lydia, penjual kain ungu. Dan itulah cikal bakal jemaat di Filipi. Tetapi kemudian hari sudah waktu berjalan, ada pengajar-pengajar sesat yang datang, lalu mereka dipengaruhi dan hatinya mulai dingin terhadap Paulus. Kurang lagi hangat. Paulus berkata, sekarang rupanya pikiran perasaanmu sudah tumbuh kembali kepadaku. Ya, memang barangkali selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan. Cuma sekarang ada kesempatan kamu mengantar oleh-oleh untuk aku. Terima kasih, maksud Paulus. Pada ayat 11 saudara perhatikan. Kukatakan ini, maksudnya aku berkata seperti ayat 10, bukan karena kekurangan. Jangan kamu pikir aku minta imbuk, lain kali kalau datang jangan lupa oleh-olehnya ya. No, kata Paulus. Kamu kirim oleh-oleh, aku terima kasih. Tidak kirim juga nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan maksudnya. Aku tahu apa itu tidak memiliki kebutuhan pokok. Tapi aku tahu juga apa itu artinya hidup surplus berlimpah-limpah. Ketika memiliki segala sesuatu bahkan berlebih-lebih. Aku pernah semuanya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, bagaimana kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan, baik di bawah hujan batu ataupun hujan emas. Pada waktu kita mengalami keadaan yang susah sengsara ataupun ketika keadaan berlimpah-limpah, bagaimana bisa memiliki rasa cukup? Kita boleh belajar dari Rasul Paulus dan juga dengan terang firman Tuhan dari Amsal Sulaiman 30. Saudara-saudara, pada intinya pada sore hari ini kita menyimpulkan itu dengan 3 P. Yang pertama, kita bisa merasa cukup kalau kita punya perspektif atau cara pandang, sudut pandang yang benar terhadap kehidupan dan kenyataan-kenyataan kehidupan. Bagaimana kita memandang dan mengukur kebahagiaan? Dengan sudut pandang siapakah kita mengukur? Sudut pandangan orang-orang di dunia ini atau sudut pandangan Allah? Orang macam Rasul Paulus dan pengubah Amsal Sulaiman 30 ayat yang kita sedang renungkan ini adalah orang yang melihat hidup dari sudut pandang Allah. Istimewa ketika mereka susah, mereka tidak memberontak bersungguh-sungguh. Mereka tetap mensyukuri keadaan tersebut karena percaya Allah tidak gegabah. Allah tidak semena-mena. Allah baik semata-mata. Bila yang Dia izinkan adalah sakit, bila yang Dia izinkan adalah rugi, berarti kita akan mendapat untung karena keadaan yang nampaknya rugi seperti itu. Itulah pandangan orang beriman dari sudut pandangan Allah. Kita sudah merenungkan ini berkali-kali. Kita percaya Allah merenda sesuatu yang mulia di tengah segala sesuatu yang kita rasakan sebagai bencana. Cara pandang. Kalau saya melamar kerja tidak diterima, itu berarti baik. Kalau diterima, justru tidak baik. Saudara ingat renungan ketika saya khotbahkan sebuah tema, ketika kita tidak memperoleh yang kita idamkan. Ingat, ada banyak hal ketika justru kita rasa, waduh, kenapa saya nggak dapat? Mengapa saya terlambat? Mengapa saya terhalang? Justru kemudian kita melihat ada sesuatu yang indah sesudahnya, yang baik, yang menguntungkan kita. Cara pandang Allah. Percaya Allah itu maha baik, tidak pernah semena-mena. Dia tidak memberikan ular pada waktu kita membutuhkan ikan, tidak memberikan batu ketika kita membutuhkan roti.
Yang kedua, P yang kedua, prioritas. Untuk Rasul Paulus, sesudah dia bertobat, sesudah dia mengerti anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia punya prioritas. Nomor satu, yang terutama adalah hati Allah, pekerjaan Allah, bukan dirinya. Sampai dia bisa berkata, untukku